Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Ibu Najmi dalam pembelajaran Matematika Wajib untuk kelas 10. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada bab pertama ini. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada yang tahukah apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, jadi pertidaksamaan nilai mutlak ini tidak jauh beda dengan persamaan nilai mutlak. Nah, oke, kita ingat dulu tentang persamaan nilai mutlak ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, ini nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3 ini merupakan contoh dari persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kalau pertidaksamaan bagaimana sih Bu bentuknya? Nah, jadi kalau pertidaksamaan itu mirip aja dengan persamaan nilai mutlak, cuma bedanya tandanya. Ini kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari, apalagi lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, dan terakhir dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Nah, ada 4 tanda dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ya. Kemudian untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu hasil penyelesaiannya berupa daerah atau interval. Kalau kemarin persamaan hasilnya berupa bilangan, sedangkan pertidaksamaan berupa daerah atau interval. Jadi ada luasnya nanti. Pokoknya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ke contoh soal ya. Nah, kemudian untuk menentukan penyelesaiannya itu sama saja dengan cara persamaan nilai mutlak. Ada 4, yaitu yang pertama dengan definisi nilai mutlak, yang kedua dengan definisi nilai mutlak sebagai jarak, yang ketiga dengan mengkuadratkan kedua ruas, yang terakhir menggunakan grafik ya. Jadi sama aja caranya, cuma yang dibahas dalam video pembelajaran kali ini hanya ada 2 ya, yaitu definisi nilai mutlak dan dengan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, karena 2 cara itulah yang banyak keluar bentuk soalnya ya. Untuk sisanya silahkan dilihat di materi PDF pertidaksamaan nilai mutlak yang akan Ibu share di Google Classroom-nya. Jadi video pembelajaran ini hanya untuk menjelaskan kepada kalian, karena kan kalau tulisan aja tanpa suara, bacaan aja mungkin kalian kurang paham. Jadi Ibu sediakan materi dan videonya, jadi sama aja isinya ya, lihat aja nanti ya. Baik, kita langsung aja. Cara yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, menggunakan definisi nilai mutlak itu yang perlu kalian ingat, yang perlu digarisbawahi itu yang ini ya. Pokoknya kalau bentuk soalnya itu kurang dari, nah jadi ruas kirinya aja ada tanda mutlak, ruas kanannya berupa bilangan, maka mencari nilainya itu seperti ini rumusnya. Nah, jadi yang di dalam tanda mutlak itu nanti ada bilangan, X-nya taruh di tengah, yang A bilangannya taruh di kanan dan di kiri, ini tambahin negatif. Nah itu ya. Kemudian kalau lebih dari, entah itu lebih dari sama dengan, pokoknya ada sama dengan atau enggak, pokoknya yang lebih dari, bentuk-bentuknya seperti ini soalnya, maka gunakan caranya seperti ini jika kalian menggunakan definisi nilai mutlak ya. Nah, langsung ke soal. Nah, soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau kurang dari, berarti gunakan yang mana? Tadi yang
rumus yang A, yaitu yang ada ini ya, rumus yang A. Jadi berapa? Nah, coba. Jadi yang di dalam tanda mutlak itu adalah X-nya, kita taruh di tengah. Jadi 2X tambah berapa? Tambah 5 ya. Nah, tambah 5. Nah, ini tadi seperti rumus. Nah, kemudian seperti ini aja kah Bu sudah selesai belum? Jadi kita harus menyederhanakan agar X aja yang di tengah ya. Berarti ini ada 5 lagi supaya hilang dulu 5-nya. Jadi kita kurangi dengan 5. Ya. Nah, karena di tengah kita kurang 5, maka ruas kanan dan kiri harus kita kurang 5. Ini sudah kurang 5, berarti ini juga kurang 5. Nah, berapa? Negatif 3 kurang 5, negatif 8. Kalau ini kan sudah habis. Nah, ini 0, jadi sisanya 2X. Ini 3 kurang 5, negatif 2. Nah, berarti 2X, ada 2X lagi. Supaya X aja, berarti kalau ini berarti sama-sama kita bagi 2 karena ini kali. Supaya 2-nya hilang, karena ini perkalian, jadi kita bagi dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2. Nah, berarti ini kita bagi 2 juga. Karena di tengah bagi 2, kanan kiri harus juga dibagi 2. Tidak boleh kanan bagi 2, kiri tidak bagi 2 ya. Nah, kita sama-sama bagi 2, berarti ini negatif 4. Ini X-nya hilang jadi 1, ini negatif 1. Nah, jadi hasilnya berupa interval. Ini namanya, ini ya anak ya, ya. Ini namanya interval. Jadi nilai X-nya, ini penulisan himpunan. Kalian kalau SMP atau MTS pasti sudah pernah belajar himpunan. Jadi penulisannya seperti ini hasilnya. Jadi nilai X-nya itu antara negatif 4 sampai negatif 1. Berapa sih? X-nya itu berarti antara negatif 4 dan negatif 1. Ini namanya interval atau daerah. Punya banyak nilai maksudnya ya. Jadi negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1 itu termasuk dalam nilai X. Kenapa? Ya karena ini sudah ada. Nah, bagaimana Bu membuktikan bahwa jawaban kita benar? Coba kalian masukkan. Kalau ada tanda sama dengan berarti ini termuat. Kalau tidak ada berarti negatif satunya tidak termuat. Coba masukkan ke soal. Ganti negatif 1 X-nya dengan negatif 1. Apakah benar kurang dari sama dengan 3? Coba. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ditambah 5, negatif. Negatif 2 tambah 5 berarti 3. Ya. Ya. Berarti 3. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. 3 benarlah kurang dari sama dengan 3. Benar. Karena ada sama dengannya, kecuali tidak ada ya. Nah, itu membuktikannya. Coba aja kalian masukkan angka negatif 4 yang hasilnya negatif 3 dan negatif 2 itu pasti kurang dari sama dengan 3 hasilnya ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk cara kedua yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Contoh soalnya, nilai mutlak dari X kurang 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau mengkuadratkan kedua ruas, syaratnya itu harus ruas kanan kiri harus bernilai positif. Nah, ruas kanannya kan positif, ruas kiri positif. Nah, jadi bisa kita pakai cara ini. Jadi kita kuadratkan keduanya. Nah, kita kuadratkan. Nah, jadi kalau tanda mutlak itu sudah dikuadratkan, maka tanda mutlaknya hilang. Kenapa? Karena kuadrat itu kan semuanya pasti juga bernilai positif. Berapapun hasil bilangan kalau dikuadratkan, pernah nggak nilainya yang negatif? Nggak pernah kan, makanya hilang itu sudah. Ya, jadi tulis aja X. Jadi tanda mutlaknya hilang. Jadi kita tulis yang di dalamnya, bilangan di dalamnya X kurang 2. Nah, kemudian yang 3/2, ruas kanan kita nolkan, 3/2 kita pindah ke ruas kiri. Nah, karena positif pindah ruas jadi bernilai negatif. Nah, ini ketinggalan pangkat 2-nya ya, ini pangkat 2 nanti di sini.
Nah, ini pangkat 2. Kemudian ini X. Nah, ini tadi pangkat 2-nya ketinggalan. Nah, kemudian ingat rumus jika A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Ini kita anggap A, X kurang 2, yang B-nya 3. Jadi kita gunakan bentuknya seperti ini. Jadi X kurang 2 tambah B-nya berapa? 3. Berarti tadi di sini 3. Kemudian ini A-nya berapa? X kurang 2. Nah, Ibu kebalik. Ini nggak apa-apa ya, kebalik. Anak mau di sini tambah atau kurang duluan. Kalau Ibu di sini di jumlah, ini dikurang. Ini Ibu kebalik. Nah, jadi nggak apa-apa aja kok. Nah, kemudian kita jumlahkan. Yang bisa dijumlah negatif 2 ditambah 3 positif 1. X-nya turun. Kemudian kali X negatif 2 dikurang 3 negatif 5. Nah, turunkan. Nah, bedanya dengan persamaan, jadi pertidaksamaan ini mempunyai ini namanya garis bilangan. Jadi ada garis bilangan kalau pakai cara mengkuadratkan kedua ruas. Ini sama aja, sampai sini sama, cuma yang di sininya. Nah, kan karena kita ingin mencari interval ya, interval atau daerahnya. Jadi kita cari dulu pembuat 0 atau X-nya. Jadi X tambah 1 sama dengan 0. Kita sama dengankan dulu nggak apa-apa. Nanti kita ubah lagi ke tanda kurang dari. Jadi X-nya sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, bagaimana mencari ini tanda apa namanya nih? Garis bilangan. Nah, ini ya. Nah, jadi langkah pertama, supaya nggak bingung, jadi kita gambar aja. Jadi langkah pertama itu ya, gambar dulu garis. Nah, biarpun ada, Ibu anokan aja gini supaya nggak bingung ya. Jadi gambar garis, kemudian beri titik negatif 1 sama negatif 5. Berarti 5 itu kan di kanan ya kan, karena positif. Bulatnya bulat penuh yang titiknya. Kenapa? Karena ada sama dengan. Nah, kalau tidak ada sama dengan, bulatnya bulat kosong atau berlubang. Nah, bulatannya ya. Nah, ini negatif 1. Ini 5 ya. Pokoknya kira-kira lah. Pokoknya kalau positif di kanan berarti negatif itu di kiri. Nah, sekarang ini ada 3 daerah ya. Ada daerah 1 yang akan kita uji, ada daerah 2 yang di tengah, dan yang terakhir itu ada daerah yang ketiga. Nah, untuk mencari intervalnya kita uji daerahnya ya. Coba daerah mana yang lebih mudah, salah satu daerah aja yang diuji. Nanti yang kedua daerah yang lain mengikuti. Coba yang di tengah aja ya 0, supaya mudah tuh kan paling mudah mengaplikasikan bilangan 0. Nah, 0 tuh berada di daerah 2. Jadi 0 kita masukkan di ini. Persamaannya ini, masukkan 0. 0 di sini. X-nya ganti dengan 0. Berarti 0 tambah 1, 1. Kali 0 kurang 5 negatif 5. Jadi negatif 5 dikali 1 negatif 5. Jadi hasilnya apa? Negatif positif. Kita ingin mencari hasil bilangan itu negatif atau positif aja, tidak mencari nilainya berapapun tidak apa-apa. Kita ingin mencari nilai apa namanya itu? Tandanya aja. Ini kan tadi positif kan? Pasti positif. Nah, kalau ini kan 0 dikurang 5 berarti negatif. Nah, negatif kali positif adalah negatif. Jadi, daerah 1 itu adalah berupa negatif daerahnya. Daerah 2 maksudnya. Daerah 2 negatif. Nah, itu ya. Kita tidak mencari hasilnya, cuma mencari tandanya. Jadi, tandanya negatif. Kalau yang otomatis ya, di daerah 3 positif, di daerah 1 itu juga positif. Jadi dia itu berselang-seling ya. Biasanya soal itu berselang-seling, jarang yang negatif-negatif, positif-positif itu jarang, pasti berselang-seling. Jadi kalian cari aja yang paling enak melakukan titik ujinya. Ini kan 0 itu kan enak. Nah, jadi negatif. Nah, kalau sudah, nah kenapa Bu yang diarsir itu daerah negatif, yang ini hasilnya
Nah, lihat lagi tanda pertidaksamaan di soal. Kita ingin mencari apa tadi? Interval atau daerahnya. Kurang dari. Nah, jadi kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka ambil daerah yang negatif. Nah, kurang dari sama dengan atau kurang dari aja ambil yang negatif. Kalau lebih dari di soal, maka ambil yang positif ya. Jadi kalau kurang dari, ambil yang negatif. Jadi nilai X-nya itu antara berapa sampai berapa? Antara negatif 1 ini sampai dengan 5. Nah, berarti X-nya antara negatif 1. Penulisannya seperti ini, sampai dengan 5 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga aja paham. Kalau ada yang mau paham, nanti tanyakan aja ya. Nah, jadi yang terakhir, oke, sekian dulu untuk hari ini. Untuk tugasnya, nanti kalian silahkan lengkapi titik-titik di soal nomor 2 halaman 3 itu menggunakan definisi nilai mutlak, dan soal nomor 2 di halaman 6 menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ditulis di buku catatan kalian, nanti di PDF-nya ada soalnya, tulis di buku catatan kalian. Oke, sekian dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.